Oke, sahabat pionir dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusannya. Bagi yang menderita penyakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini lebih bermanfaat. Dan mari kita bahas di video kali ini. Jadi video kali ini kita akan ngebahas sebuah fenomena yang sebetulnya udah lama, cuman saya belum sempat untuk bikin dan menjelaskan tentang ini. Dan kalau kalian belum simak video saya sebelumnya, ini adalah part video kedua yang saya bahas bahwa kecurigaan saya terkait dengan setelah nanti open mainnet, Pi Network itu akan di listing di beberapa bursa. Salah satunya adalah bursa Indonesia ternama yaitu Indodax milik Pak Oscar Darmawan. Nah, di sini kita langsung bisa cek di GitHub Pi Network itu sendiri, di mana ini adalah sebuah bisa gampang ngomongnya itu dapurnya Pi Network. Jadi di situ tuh ada tertera exchange, beberapa exchange di seluruh dunia, exchange besar, termasuk di Indonesia ada yaitu Indodax ya. Dan mari kita coba cek. Kalian juga bisa cek sendiri ya, riset mandiri melalui Chrome browser kalian atau pakai Google ya. Nah, kita tinggal klik aja begini caranya. Klik GitHub Pi Network ya, Pi Network. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang bagian atas yaitu PX P Explorer Block Explorer for Pi Network Blockchain. Ya, kita klik yang bagian atas ini, paling atas. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, dimana kalian boleh search aja dan boleh scroll aja. Di sini sudah ada tertera ya, 3 tahun yang lalu ini sudah dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis. Nah, ini dia ya. Ini semua dia yang bikin. Keterangan semua ada di sini, baik itu terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di jantung Pi Network itu sendiri, dari mulai Pi Explorer, kemudian Exploring Private Local Development Network, dan seterusnya. Nah, ini ya, developmentnya juga, dan seterusnya, language, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi pada bagian ini kita ambil yang paling atas. Anda boleh klik di chat atau Stellar Explorer yang di garis bawahi. Oke, kita klik di situ. Nah, di sini kita akan mengetahui setelah open mainnet itu nanti kan prosesnya mungkin agak sedikit panjang ya. Nggak langsung tiba-tiba serta merta langsung di listing di exchange, belum ya, saya pikir belum. Nah, kemudian nanti ya pasti akan situ ke arahnya, tapi nggak langsung ya. Dan kalaupun nanti sudah di listing benar-benar di exchange yang sudah disebutkan valid di sini ya, dari dapur Pi Network itu sendiri, itu pun nanti ada beberapa tahapan dan juga nggak mungkin ya, seperti pada kripto umumnya itu nanti itu dia nggak langsung bisa kita jual ya. Nah, kayak gitu guys. Karena Pi Network ini juga menggunakan sistem vesting ya, di mana vesting ini adalah salah satu penguncian supaya untuk memaksimalkan atau menstabilkan harga, di mana yang 80% koin itu dikunci ya oleh core team, dan yang 20%-nya itu beredar di market. Nah, kurang lebih gitu. Jadi nanti setelah open mainnet itu, kalaupun dia di listing di beberapa exchange yang nanti akan kita lihat, itu nggak bisa langsung kita jual. Artinya ya udah di listing dulu, kemudian nanti akan berjalannya waktu ya, beberapa investor mungkin masuk di situ akan membeli bagi yang minat kan gitu ya. Dan kita kan sudah mempunyai, dan kita sebagai holdingnya gitu. Dan kita sudah mempunyai koin-koin itu, kemudian ya nanti ada beberapa investor yang masuk membeli di market. Dan itu yang 20% itulah yang nanti yang beredar. Yang 80% itu masih di vesting oleh atau dikunci oleh core team kayak gitu guys. Jadi tahap-tahapannya itu ada nanti. Oke. Langsung saja kita coba scroll ke bawah ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, di bagian ini ada GitHub, ada Hashsky, ada VS Code, ada API, ada apps, dan seterusnya. Kalian boleh scroll. Dan Stellar Explorer di sini kalian scroll lagi ke atas terus sampai menemukan di bagian yaitu list ya.
Dan di kolom list itu ada beberapa opsi ya, ada list di situ dan kalian boleh cek di situ ada yang namanya payment, ada threads, ada effect dan seterusnya. Ada directory, kemudian nah di bagian directory ini ada akun. Di bagian directory ini kita bisa cek yaitu exchange. Nah, di sini ada tulisan exchange di mana ini udah masuk di GitHub Pi Network. Sebetulnya udah lama, tapi kita coba bahas kembali. Mungkin ada sebagian pioner yang masih baru-baru mungkin belum tahu tentang ini. Maka kita akan bagi sharing-sharing supaya menambah wawasan buat kita semua. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini ada tulisan exchange, decentralized, kemudian ini beberapa daftar exchange besar dunia ya yang sudah masuk di jaringan Stellar Explorer dari Pi Network itu sendiri ya. Jadi udah terintegrasi oleh jaringan Stellar. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan Pi Network ini dia masuk ke Stellar sementara ya. Nanti mungkin kedepannya akan jaringan sendiri namanya network, yaitu pasti punya jaringan sendiri ya, yaitu Pi Network. Setiap beberapa proyek yang mempunyai network jadi dia punya jaringan sendiri kayak gitu ya. Banyak ya proyek kripto itu yang awalnya itu saat mainnet itu dia numpang di jaringan Ethereum dan lain sebagainya ya, dan kemudian dia membuka jaringan sendiri ya, sama kayak Pi Network ini dia masuknya di export Stellar kayak gitu. Nah, kemudian Anda boleh scroll lagi ke atas dan inilah ya, ada beberapa exchange. Ada CoinWitch, ada Coinbase, ada Altilaili.com, Kraken, Wazir, ada Binance. Nah, ini dia ya, Binance, ada Bitpanda, Digifitnek, dan apakah bursa kripto di Indonesia sudah masuk ke sini atau belum? Nah, ini kecurigaan saya itu sudah ada guys, sudah lama ya. Ini saya tahu juga. Dan ini dia. Nah, Indodax. Ini dia ya, mantap. Jadi Indodax sudah ada masuk ke list daripada GitHub Pi Network juga. Ini dia. Ya, di kolom ini kalian boleh cek di sini. Nanti akan di listing juga mungkin ya ke depannya gitu ya. mexc.com. Nah, ini ya. Ini exchange besar dunia guys, ada Bitmart, Huobi. Nah, inilah CoinGecko, CoinHako. Nah, inilah nanti mungkin ya ini yang akan bekerja sama ya di jaringan Pi Network juga yang akan melisting koin Pi kita. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, inilah alasan kenapa saya masih hari ini tetap nambang koin Pi. Jadi kalau kalian skeptis dengan penjelasan saya, Anda belum paham dengan penjelasan saya, ya terserah Anda ya. Yang jelas di sini saya mengedukasi ke kalian bahwa proyek Pi Network nanti setelah open mainnet itu akan terdaftar di bursa seperti keterangan resmi daripada Terms of Service Pi Network itu sendiri. Inilah alasan saya kenapa masih tetap nabang Pi Network. Tapi saya nggak tahu sumber GCV itu dari mana. Apakah itu dari komunitas Cina yang biasa kita ketahui itu dari perempuan itu atau dari mana? Saya nggak tahu ya hukumnya dari mana. Sedangkan beberapa bursa itu nggak ada yang menyebutkan dan melisting dan memperkirakan, memprediksi harga sampai GCV. Itu kan permintaan komunitas. Terkait dengan nanti di ACC atau enggaknya ya kita nggak tahu. Oke. Jadi inilah alasan kenapa saya masih optimis dengan Pi Network. Intinya saya tetap percaya dengan proyek Pi Network nanti akan listing di bursa, tapi harganya nggak mungkin langsung GCV guys. Ya, itulah dia. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang panik yang udah dimigrasikan koinnya, apakah bermanfaat atau tidak. Bermanfaat guys, kalian tetap di hold saja koinnya, tunggu sampai open mainnet, nanti tunggu sampai listing di bursa. Setelah itu kalian boleh cash out, kalian jual beberapa koin kalian di bursa itu, kalian bisa jadikan rupiah dan kalian menikmati hasil penambangan selama ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda tercerahkan. Jika ini bermanfaat, silakan di like, di share, dan di share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.